Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namira Saria Rahab dengan NIM 212200237. Nah, di sini saya akan menjelaskan buku yang sudah saya ringkas dari halaman 173 sampai 195 yang berjudul Sistem Komunikasi Kelompok. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih sistem komunikasi kelompok itu? Nah, komunikasi kelompok itu adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang maupun lebih secara tatap muka, di mana para anggotanya itu saling berinteraksi satu sama lain. Nah, kita semua ini bisa menjadi anggota kelompok, bahkan berbagai kelompok. Boleh jadi anggota kelompok studi mahasiswa, kelompok pecinta alam, pemuda Pancasila, Karang Taruna, maupun Hijabers Community. Kelompok itu menentukan caranya kita berkata, berpakaian, bekerja, juga keadaan emosi kita, suka dan duka kita. Nah, karena itu komunikasi kelompok itu digunakan untuk saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku. Bukan sampai situ doang, komunikasi kelompok ini digunakan mengembangkan kesehatan jiwa dan meningkatkan kesadaran kita dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya adalah kelompok dan pengaruhnya pada perilaku komunikasi. Para psikolog juga mengenal mode. Nah, pada tahun 1960-an, tema utama mereka itu adalah persepsi sosial. Nah, persepsi sosial ini adalah proses membuat penilaian ataupun membuat kesan mengenai berbagai macam hal dalam lapangan penginderaan seseorang. Nah, tema ini sebenarnya sudah memudar. Nah, studi tentang pembentukan dan perubahan sikap juga mengalami pasang surut. Pernah menjadi mode sampai tahun 1950-an. Kelompok sebagai wadah yang tempat untuk melahirkan gagasan kreatif. Ada para psikiater mendapatkan komunikasi kelompok itu sebagai wahana untuk memperbarui kesehatan mental. Sedangkan para ideologi juga menyaksikan komunikasi kelompok itu sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran politik ideologis. Nah, ada juga para pendidik. Para pendidik melihat komunikasi kelompok sebagai wadah yang tepat untuk melahirkan gagasan yang kreatif. Nah, maka dari itu, minat yang tinggi ini telah memperkaya pengetahuan kita tentang berbagai jenis kelompok dan pengaruh kelompok pada perilaku kita. Nah, selanjutnya klasifikasi kelompok. Di klasifikasi kelompok ini, tidak setiap himpunan orang itu bisa kita sebut kelompok. Orang-orang yang berkumpul di terminal bus, yang antrinya di depan loket bioskop, yang berbelanja di pasar, semuanya itu disebut agregat, bukan kelompok. Nah, para ahli psikolog juga ahli sosiologi itu telah mengembangkan berbagai cara untuk mengklasifikasikan kelompok. Di mana di sini saya akan menjelaskan 4 dikotomi, yaitu ada primer, sekunder, in-group, out-group, rujukan keanggotaan, dan yang terakhir ada deskriptif, preskriptif. In-group and out-group. In-group itu adalah kelompok kita, sedangkan out-group adalah kelompok mereka. In-group dapat berubah kelompok primer maupun sekunder. Keluarga kita itu adalah in-group yang kelompoknya primer. Fakultas kita adalah in-group yang sekunder. Nah, perasaan in-group itu diungkapkan dengan kesetiaan, solidaritas, kesenangan, dan kerjasama. Agar kita bisa dapat membedakan in-group dan out-group, kita membuat batasan. Nah, yang menentukan siapa yang masuk, orang dalam dan siapa orang luar. Batas-batas ini dapat berupa lokasi geografis. Nah, lokasi geografis itu ada Indonesia, Malaysia, seperti itu. Sedangkan berupa suku bangsa ada melalui kayak adat Sunda, Jawa, ataupun yang lainnya. Kemudian dari pandangan atau ideologi seperti kaum muslim, kaum Nasrani, yang selanjutnya ada pekerjaan atau profesi, bisa kita lihat dari seperti misalnya profesinya dokter maupun yang lainnya gitu. Dengan mereka yang termasuk dalam lingkaran in-group itu, kita merasa terikat semangat kekitaannya, dan semangat ini lazim disebut dengan kohesi kelompok. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, menurut Charles Horton Collier itu kelompok primer adalah
banyaknya anggota kelompok yang terikat secara emosional pada beberapa kelompok saja, yaitu berhubungan dengan keluarga, kawan-kawan sepermainan, dan tetangga-tetangga yang dekat. Lebih personal, lebih menyentuh hati, kelompok ini disebut oleh Charles Horton yaitu kelompok primer. Sedangkan kelompok sekunder secara sederhana adalah lawan dari kelompok primer, di mana hubungannya itu tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati. Maka dari itu, ini termasuk dalam kelompok sekunder. Selanjutnya, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Nah, bila Chorley sudah membedakan kelompok primer dan sekunder, serta Summer membagi kelompok menjadi in-group dan out-group, Theodore Newcomb itu pada tahun 1930-an melahirkan istilah kelompok keanggotaan atau membership group dan kelompok rujukan atau reference group. Nah, definisi kelompok yang digunakan sebagai alat ukur standar untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Jika kita menggunakan kelompok itu sebagai teladan bagaimana seharusnya kita bersikap, kelompok itu menjadi kelompok rujukan positif. Nah, jika kita menggunakan sebagai teladan bagaimana seharusnya kita bersikap, kelompok itu menjadi kelompok rujukan negatif. Kelompok yang terikat dengan kita secara nominal itu adalah kelompok rujukan kita, sedangkan yang memberikan identifikasi psikologis kepada kita adalah kelompok rujuk. Para ahli persuasi sudah lama menyadari peranan kelompok rujukan dalam memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku. Di sini saya akan menyebutkan cara-cara menggunakan kelompok dalam persuasi. Nah, jika kita mengetahui kelompok rujukan halayak kita, hubungkan pesan kita dengan kelompok rujukan itu dan fokuslah perhatiannya kepadanya. Bila pesan kita ingin diterima, maka gunakanlah kelompok rujukan positif yang mendukung pesan kita. Nah, kelompok-kelompok itu mempunyai nilai-nilai yang bermacam-macam sebagai kelompok rujukan. Bagi sebagian orang, keluarga mungkin lebih penting dari organisasi massa. Bagi orang lain, sebaliknya. Dalam merencanakan pesannya, komunikator itu harus memperhitungkan relevansi dan nilai kelompok rujukan yang lebih tepat bagi kelompok tertentu. Kelompok keanggotaan jelas menentukan serangkaian perilaku yang bagi anggota-anggotanya. Standar perilaku itu dapat kita gunakan untuk menambah peluang diterimanya pesan kita. Kemudian suasana fisik komunikasi itu dapat menunjukkan kemungkinan satu kelompok rujukan itu didahulukan dari kelompok rujukan yang lain. Maka kadang-kadang kelompok rujukan yang positif dapat dikutip langsung dalam pesan untuk mendorong respon positif dari khalayak. Selanjutnya kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Nah, kategori deskriptif ini menunjukkan klasifikasi kelompok itu melihat proses pembentukannya dengan secara ilmiah. Sedangkan kategori preskriptif itu mengklasifikasikan kelompok dengan menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Makanya ketika pada tahun 1960-an muncullah kelompok pertemuan dan kelompok penyadar. Klasifikasi di atas tidak dikarenakan klasifikasi di atas itu tidak memadai lagi, maka kelompok penyadar lahir di dunia politik, dibentuk untuk menimbulkan kesadaran identitas sosial politik yang baru dengan melihat tujuan, ukuran, dan pola komunikasinya. Para ahli komunikasi kelompok itu meringkasnya menjadi 3 kelompok saja, yaitu ada kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan yang terakhir kelompok penyadar. Dan materi yang terakhir adalah konformitas. Nah, konformitas ini adalah perubahan perilaku ataupun kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real maupun yang dibayangkan. Contohnya dalam konformitas ini adalah kalau kita merencanakan untuk menjadi ketua kelompok, maka kita harus atur rekan-rekan kita untuk menyebar dalam kelompok. Ketika kita meminta persetujuan anggota, usahakan rekan-rekan itu secara beruntun menunjukkan persetujuan mereka. Timbulkan kesan kepada seluruh anggota kelompok agar mereka dapat setuju.
Besar kemungkinan anggota-anggota berikutnya setuju juga dengan Anda yang ingin menjadi ketua kelompok. Penelitian tentang konformitas itu dilakukan oleh Moore. Pada tahun 1921, Moore meminta pendapat mahasiswa tentang sejumlah hal. Misalnya, mereka disuruh membaca pasangan kalimat dalam bahasa Inggris dan diminta untuk menentukan kalimat yang benar. Penelitian lainnya yang paling terkenal itu ada dilakukan oleh Sheriff pada tahun 1935 berkenaan dengan gejala autokinetik. Pada Moore, subjek sudah lupa lagi pada penilaian terdahulu dan kalimat-kalimat yang dinilai memang mengundang berbagai penafsiran. Dikarenakan ilusi cahaya itu memang ilusi karena ketidakjelasan stimulus, maka dapat disimpulkan kelompok yang hanya berpengaruh pada stimulus yang tidak jelas maupun atau ketika responden itu dipenuhi ketidakpastian. Namun disanggah oleh Solomon E.H. Yang berkata, mungkin saja, kata Solomon H., ia mengumpulkan 7-9 mahasiswa di ruangan kelas itu untuk ikut serta dalam apa yang disebutnya sebagai studi diskriminasi visual. Nah, ketika subjek yang berbeda itu berbeda dengan kelompok, ia terlihat gelisah, ragu pada penilaiannya sendiri, dan bingung. Sedangkan Deutsch dan Gerard itu menyebutkan gejala pada penelitian H itu sebagai pengaruh sosial normatif. Nah, pada penelitian Sheriff dan Moore yang terjadi adalah pengaruh sosial informasional. Pengaruh sosial normatif sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas, konformitas itu tidak sesederhana yang diduga orang. Maka konformitas itu adalah produk interaksi antara faktor-faktor situasional dan faktor-faktor personal. Faktor-faktor situasional itu menentukan konformitas sejarah kejelasan, situasi, konteks situasi, cara menyampaikan penilaian, karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok, dan tingkat kesepakatan kelompok. Seperti yang kita tampak pada penelitian Sheriff, makin tidak jelas dan makin tidak berstruktur situasi yang dihadapi, makin besar kecenderungan kita untuk mengikuti kelompok. Maka dalam diri kita, kata Festinger, adalah itu dorongan untuk menilai pendapat dan kemampuan kita. Jadi Festinger menegaskan pengaruh sosial informasional itu terbentuk beberapa hal dan mudah kita peroleh di dunia fisik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.